Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian semua, terkhusus kelas 74 yang hari ini sudah bisa bergabung dalam pembelajaran daring menggunakan Google Meeting. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Ya, apakah sudah nampak di layar kalian masing-masing? Ya, silahkan nonaktifkan mikrofon kalian. Nanti kalau saya persilahkan berbicara atau ada pertanyaan dari saya, baru kalian aktifkan kembali supaya tertib suasana. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang bilangan bulat ya. Lihat, kalau menggunakan handphone ini biasanya layarnya ini tampilannya kecil, agak di landscape kan ya, ditidurkan handphonenya itu akan besar. Kalau menggunakan laptop pasti bisa jelas nampak. Oke, tujuan pembelajaran untuk kali ini, nanti kalian belajar bilangan bulat, kalian dapat memberikan contoh bilangan bulat. Kemudian kalian dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Kemudian kalian nanti dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian dapat menyelesaikan operasi tambah. Operasi tambah itu ada operasi matematika, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Ada 4 ya. Kemudian dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran. Operasi campuran ini bisa jadi nanti soalnya antara tambah dan kurang itu dijadikan satu. Misalkan 2 tambah 3 kurang 5 sama dengan, nah begitu. Ini artinya operasi campuran. Kemudian kalian dapat menentukan sifat-sifat perkalian. Sifat perkalian itu dan pembagian ada sifat komutatif, ada distributif, ada asosiatif. Kemudian kalian dapat menaksir hasil perkalian. Di SD sudah kalian pelajari tentang taksiran ya. Selanjutnya kalian dapat menghitung kuadrat dan pangkat 3 serta akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat. Nanti ada sedikit menghitung tentang kuadrat. Kuadrat itu adalah perkalian berulang. Misalkan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan, artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu nah ya. Lanjut, kalian dapat menemukan dan menggunakan sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ya, inilah yang akan kalian dapatkan nanti ketika belajar tentang bilangan bulat. Oke, lanjut. Silahkan perhatikan, ini tentang bilangan bulat ya. Judulnya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Lihat pengertian bilangan bulat. Coba kalian ingat kembali materi di tingkat sekolah dasar waktu SD, MI dulu mengenai bilangan cacah. Kira-kira bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa, Nak? Ada yang bisa jawab? Angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Jika bilangan cacah tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan, apa yang kalian peroleh? Jadi bilangan cacah ini ketika digambarkan pada garis bilangan, apa yang nanti diperoleh? Ini bisa diilustrasikan seperti ini nah ya. Ada seseorang itu berdiri di atas lantai berpetak. Lantai berpetak kalau di rumah itu contohnya keramik ya. Yang memiliki lantai keramik, maka ini dikatakan lantainya berpetak. Kemudian seseorang itu memilih satu garis lurus. Di keramik itu kan cara pemasangannya kan harus rapi. Garis-garisnya itu harus terbentuk lurus nah ya.
Ya, menandakan bahwa tukangnya itu sangat profesional. Kalau miring-miring berarti tukangnya perlu belajar lagi dia. Jadi ia memilih satu garis lurus, kemudian menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik tempat berdirinya itu adalah titik nol. Bentar ya, kelewatan. Oke, lanjut. Ini gambar yang tadi ya, ada seorang berdiri, di bawahnya ini titik nol. Ini adalah garis lurus keramiknya ya. Kemudian perhatikan garis pada petak di depannya. Ini ada di depannya, depan anak itu diberi angka 1, 2, 3, dan 4. Di depannya diberi angka 1, 2, 3, dan 4. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ya, kalau misalkan dia maju 4 langkah ke depan, maka ia berdiri di angka positif 4. Coba dites ya, 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Jadi posisi dia menjadi di mana ini? Di positif. Ya, ini posisinya. Berpindah anak tersebut 4 langkah ke depan, maka posisinya ke positif 4. Selanjutnya, jika ia mundur 2 langkah ke belakang, ia berdiri di angka positif 2. Coba mundur. Dari mana tadi? Dari 4 ya, karena dia berhenti di 4. Mundur berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Maka berhenti di positif 2. Ya. Maka dia berhenti di sini. Ya, ini ya. Anak tersebut berhenti di situ. Lanjut. Ini dia positif 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Kalau dia mundur lagi, coba dari sini ya. 1, berapa langkah tadi? 2, 3. Lihat, di sini belum ada angkanya ya. Ya, kalau dia sebelah kiri, maka nilainya adalah negatif. Maka ini negatif 1, negatif 2. Oke, maka dia berhenti. Oh, ini berdiri di angka berapakah ia sekarang? Iya, berdiri di negatif 1. Oke. Kemudian ada pertanyaan, di angka berapa pulakah ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Berarti kalau mundur 1 langkah lagi ke belakang, berarti dia berada di posisi, ya, ini posisi terakhirnya adalah negatif. Nah, ini negatif 2. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan positif 4. Demikian pula posisi 2 langkah ke depan dinyatakan positif 2. Oleh karena itu, posisi 4 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan minus 4. Adapun posisi 2 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan minus 2. Jadi dapat diambil kesimpulan
bahwa ketika posisinya di sebelah kanan 0 maka bernilai positif. kalau di sebelah kirinya Oke. Lihat lanjut. Pasangan-pasangan bilangan seperti di atas jika dikumpulkan akan membentuk bilangan bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak ditulis. Contohnya misalkan 2. 2 ini bilangannya positif atau negatif? Iya, bilangannya positif. Tapi tanda positifnya itu tidak pernah dituliskan di depan angka itu. Tapi kalau negatif, ya ketahuan ya. Kalau bilangannya negatif langsung ketahuan. Ya, ada tanda kurangnya di depan angka. Kemudian di sini kumpulan semua bilangan bulat disebut himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat ini dia. B besar itu artinya bilangan bulat. Isinya adalah min 3. Ini sebenarnya supaya lebih ringkas saja dimulai dari min 3. Terserah. Kalau dimulai dari min 5 maka min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Di tengah-tengahnya harus 0. Kemudian yang sebelah kanan positif. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, berarti sudah paham semua. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya adalah bilangan bulat itu terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, kemudian 0, kemudian himpunan bilangan bulat positif. Kalau dari dalam garis bilangan seperti ini, bilangan yang selalu di tengah-tengah itu adalah bilangan 0. Sebelah kanan pasti bernilai positif. Oh iya, begitu saja. Ini mau berapapun bilangannya, kalau dia sebelah kanan 0 maka nilainya positif. Kalau sebelah kiri 0, ya maka ini 1 boleh, 2 terserah sampai berapa. Kemudian ini negatif 1, kemudian negatif 2 dan seterusnya. Oke, siapkan alat tulis kamu. Sudah? Ini ada soal kuis. Sudah? Oke, 5 orang tercepat nanti sebutkan nama. Pak, nama saya Ahmad. Jawaban saya ini, Pak. Begitu, Nak ya. Ya, artinya supaya waktunya itu tidak banyak makan waktu, saya batasi hanya 5 orang tercepat dulu ya. Bukan berarti yang lain tidak saya terima ya. Nanti kita lihat. Masing-masing kalian jawab. Yang tercepat 5 orang, sebutkan nama dan jawabannya. Oke, kita mulai. Lihat soalnya. Bisa terbaca, Nak, soalnya, Nak? Dari gedung tersebut 3 antaranya di bawah permukaan tanah. Tirto berada di lantai terbawah di bawah. Dia di lantai di lantai. Maka dia ada di atas permukaan tanah.
Ayo, lantai berapa nak? Saya siapa? Siapa namanya nak? Ha, ya, Hafiz. Kalau jawaban saya 4, lantai 4, Pak. Lantai 4. Terus siapa lagi? Ada, Pak. Nama? Sama. Sabar, sabar ya. Cindy berapa? Di lantai 4. Terus siapa lagi? Fahri mana Fahri? Ah, Fahri. Berapa? Haji Ustaz. Tuh, si Fahri tadi mana nggak jadi? Fahri berapa? Nggak jadi? Hah? Lantai 4. Ayo, siapa lagi? Angela. Siapa lagi? 4 juga? Ya, siapa lagi? Siapa? Oh, Hadi. Tadi si Ibrahim ya? Berapa Hadi? 4. Ibrahim juga 4? Enggak. Ibrahim berapa? 5. Ibrahim udah 5. Oke, cukup ya, cukup dulu ya. Karena kalau ditulis semua nanti kelamaan waktunya. Ambil sampelnya aja, sebutkan aja. Kira-kira ada jawaban yang lain dari yang ini? Ada yang jawab 10? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti jawabannya rata-rata antara 4 dan 5 ya. Oke, kita bahas mana jawaban yang lebih tepat ya. Ada informasinya adalah ada suatu gedung. Ini kita gambar gedungnya ya, gedung bertingkat. Oke. Kemudian pasti gedung itu memiliki permukaan tanah ya. Ya, ini tanah. Namanya mall sekarang kan ada apa namanya tuh? Lantai bawah apa? Basementnya untuk tempat parkir biasanya gitu ya. Nah, ini semuanya berfokusnya ke soal lantainya ada 12 ya. Yang namanya lantai itu dihitung dari atas permukaan tanah. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Oke. Dari gedung itu ada rupanya 3 lantai di bawah permukaan tanah. Ini tanah, ya kan? Di bawahnya ini ada lagi 3, berarti buatlah 1, 2, 3. Biasanya kalau di mall-mall besar atau di hotel itu pasti ada ruang parkir di bawah, begitu ya. Jadi pertanyaannya ada anak bernama Titu berada di lantai terbawah, paling bawah. Berarti paling bawah ini kalau yang ini permukaan tanah ini paling bawah enggak ini? Enggak ya? Masih ada di bawah lagi kan? Ya, maka statnya itu yang paling bawah ini adalah dari 1 yang bawah ya. Oke. Dia naik lift. Ternyata dia parkirkan mobilnya di lantai di basement paling bawah. Ya, berarti dia naik lift berapa tangga? 7. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, mana yang benar? 5. Iya, jawabannya yang tepat, yang benar adalah
5. Kira-kira siapa yang benar? Iya. Kasih selamat dulu untuk Ibrahim. Bagi yang lain lebih fokus lagi memahami soal, jangan terlalu gegabah, pahami dulu makna maksud dari soal yang diberikan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanya? Apakah sudah paham dengan penjelasan hari ini? Oke, terima kasih ya nak ya. Mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Oke, selesai pembelajaran kita. Kemudian saya ingatkan kembali, ada tadi yang baru masuk. Jadwal itu sudah saya informasikan bahwasanya kita mulai belajar itu jam 8.45. Saya tidak mau ada yang terlambat. Kalau terlambat ya seperti tadi nggak bisa mengikuti pembelajaran. Oke nak ya, terima kasih. Jaga kesehatan selalu, banyak makan buah-buahan nak ya, yang mengandung vitamin C, ketahanan tubuh seperti jeruk, apalagi. Oh, nanas bagus. Minumnya jangan ya terlalu banyak lah, bukan nggak boleh minum es, boleh, tapi jangan terlalu banyak supaya kesehatan kalian tetap terjaga. Oke nah ya, terima kasih. Titip salam sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.